sahabat kita. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali kita bersua dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Bang Don sehat ya? Sehat. Kemana saja 2 minggu? Saya mencari inspirasi Bang, karena sekarang ini Abang sendiri tahu bahwa kita sedang fokus pada satu kasus hukum yang menindas dalam tanda petik ya rakyat kecil, yaitu kasus Vina. Secara jurnalistik itu penting dan menarik bagi banyak orang. Ya, dan di sini banyak orang, khususnya masyarakat kita, menaruh harapan kepada hakim. Betul. Ini kan sudah masuk ke tahap peninjauan kembali. Jadi hakim MA nantilah yang kemudian menjadi harapan terakhir. Dibawa ke sana karena ada novum. Ada novum. Artinya mungkin karena ada novum lalu dibawa ke situ, atau karena orang menganggap keputusan sebelumnya itu adalah keputusan salah, khilaf, keliru. Kalau saya menggunakan istilah atau diksi sesat gimana Bang? Ya sesat. Tidak salah juga kan? Itu yang sekarang umum dipakai gitu. Oke. Dan untuk membicarakan ini kan kita harus mencari ordal. Ordal itu penting karena ordal itu memiliki kapasitas, kompetensi, dan yang paling penting adalah pengalaman, khususnya kalau kita bicara soal keadilan, peradilan di Republik Indonesia ini. Tamu istimewa kita kali ini dalam program Doncast ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalaupun kaleng katanya kongguan Bang. Rantai emas. Sudah tidak asing lagi, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun. Prof Gayus, apa kabar? Baik. Sehat Prof? Ya, puji Tuhan. Sudah lama tidak ketemu Prof Gayus. Ya. Saya mengenal beliau sejak dari DPR. Oh, lalu kemudian sangat naik vokal kan? Sangat vokal dan kritis, lalu kemudian naik ke Mahkamah Agung. Ya. Dan ingat pada waktu beliau DPR itu PDIP waktu itu oppose kelihatannya. Makanya kritis sekali. Iya. Tapi tidak hilang kekritisannya kok. Sampai sekarang. Ya. Saya sesekali juga sering diskusi dengan Prof melalui program kita yang lain ya Bang ya. Nah, untuk itulah Prof, kami sangat berbahagia sekali Prof bisa meluangkan waktu. Dan kenapa beliau datang ke sini? Tadi itu orang dalam. Iya, ordal. Mantan ordal yang memproses perkara-perkara sampai di tingkat Mahkamah Agung termasuk PK. Iya. Dan kebetulan sekarang sedang ada perkara Vina yang heboh. Iya. Heboh kenapa? Karena kemudian orang merasa bahwa ini hakim khilaf nih. Ada novum yang memperlihatkan keputusan itu dulu salah. Iya. Gitu. Salah tentang orangnya dan salah tentang peristiwa. Peristiwanya menurut proses yang kita ikuti dalam persidangan, peristiwanya itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal pula. Orang yang dipidana bukan orang-orang ini, begitu. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan pada saat itu kalau itu dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tetapi 7 korban dihukum seumur hidup untuk pidana. Ya. Satunya 8 tahun karena anak-anak, lalu sekarang sudah bebas, dia menjalankan hukumannya 4 tahun. Gara-gara itulah ya, itu nasib orang ya ternyata bisa berubah Prof. Ya. Maka pertanyaan kepada Prof yang pertama itu adalah bagaimana seorang hakim itu bisa khilaf atau sesat? Ya, saya akan memulai dengan melihat semua perkara kejahatan dalam dipidana dengan 3 hal sebagai ukuran. Yaitu yang pertama, ada kejadian. Kejadian tentang sesuatu yang dianggap kejadian ini sebuah kejahatan pembunuhan misalnya. Betul. Atau penganiayaan dan sebagainya. Yang kedua, ada perbuatan. Satu orang, siapa dia, kemudian berkelompok atau sendiri, itu bagian dari perbuatan. Kemudian ada keadaan. Keadaan seperti apa yang ditimbulkan. Dan itu harus ada persesuaian. Ketiga-tiganya ini. Kalau tidak sesuai, peristiwa, keadaan, perbuatan, sama orang. Ya, itu semua akan menjadi kesatuan dengan syarat persesuaian. Saling sesuai sehingga, memang ini yang terjadi. Bukan cocokologi kan? Itu sebenarnya cocok, itu kan sesuai tadi, tapi sesuai dalam arti hukum. Memang berkaitan secara yuridis, yang bertanggung jawab ada perbuatan si A, si B, si C, dan hakim mengukur dari situ. Dan itu ada di KUHP. 184 KUHP itu mengatur itu. Adanya satu petunjuk bagi terjadinya sebuah
kejahatan atau perbuatan. Nah, dengan ukuran inilah hakim akan memutus apa saja dilakukan, siapa saja yang melakukan, akibatnya seperti apa. Ya. Nah, ini keadaan. Jadi ukuran itu. Tetapi tadi saya menyetujui hakim ini manusia biasa. Tentu ada kelupaan, ada kehilafan yang nyata, ada kurang perhatian atau kurang hal-hal lain disebut sebagai satu kelalaian nyata. Itu dimungkinkan ke manusia hakim. Prof, betul, saya setuju bahwa hakim itu manusia, tetapi kan dia mengambil keputusan atas nama Tuhan. Ya. Dan kita selalu bilang hakim itu adalah wakil Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan seperti itu, kita selalu berharap itu zero defect. Tidak ada toleransi pada kesalahan. Ya. Kira-kira begitu. Betul. Tetapi itulah karena manusia biasa tadi, walaupun diharapkan tidak ada sedikit pun kesalahan, wakil Tuhan di dunia menentukan nasib orang. Ya. Tetapi tadi ada ukuran-ukuran tadi sehingga perlu ada satu batasan dari kalau ada power limited by power atau power limited by law. Nah, ini by law. Ya. Kalau by law, batasan law untuk sebuah hakim untuk memutus dengan baik itu tentunya persesuaian tadi. Dan apabila terbukti ada indikasi masyarakat berteriak, ada satu kelompok sosial justice, keadaan sosial, maka negara juga memberi kesempatan untuk upaya hukum luar biasa yang bernama PK. Nah, hakim PK lah yang tak nanti berdasarkan novum, ini tinggal kesempatan tinggal novum, bukti baru atau keadaan baru. Maka ketiga hal itu akan dirangkai kembali. Di mana perbuatannya, di mana kejadiannya, dan bagaimana akibatnya, itu semua dirangkai kembali. Ini saya lihat sudah ada sidang di tempat ini. Nah, itu terobosan ya? Terobosan, luar biasa itu. PK sampai kepada melibatkan hakim yang dikirim ke sana, ditugaskan ke tempat kejadian. Ini diharapkan PK ini bisa memberikan tadi bantahan bahwa hakim tidak lalai atau hakim lalai dalam hal apa sehingga ada perbaikan. Nah, di PK ini memang ada kelebihan. Terdakwa tidak mungkin ditambah hukumannya, bisa dikurangi atau bahkan bisa dihapus. Nah, ini kelebihan dari ketentuan mengenai PK. PK ini memang jadi tidak boleh menghukum lebih berat, tidak boleh. Mengurangi atau bahkan membebaskan. Menghapus. Prof, sebetulnya begini, ini common sense awam. Jadi sebetulnya kan ini proses perkara ini melalui pengadilan negeri. Sudah itu pengadilan tinggi. Lalu kemudian sampai di MA kasasi. Jadi ada 3 layer peradilan. Kita ini kan tahu bagaimana sebuah kejahatan ketika melibatkan banyak orang, itu biasanya ada klasifikasi keikutsertaan. Ada pelakunya, ada aktor intelektual, ada hanya yang membantu, ada hanya peserta, dan seterusnya. Coba bayangkan secara awam misalnya, ada 7 orang atau 8 orang yang melakukan hal yang sama. Apa betul mereka punya kejahatan sama? Itu yang membuat orang awam banyak mengatakan, masa bisa begitu sih? Mestinya kok derajatnya mestinya berbeda-beda gitu. Kok bisa sama semua dan hukumnya tuh pukul rata. Saya akan memulai memandang dari sifat proses penegakan hukum ini. Secara teoretik disebut sebagai satu rangkaian atau satu integrasi. Integrated Criminal Justice System. Unsurnya penyidik. Jadi hakim itu kan mau tugas di belakang. Betul. Satu sebelum di belakang. Belakang itu LP. Bukan persyaratan. Penyidik. Penuntut umum. Betul. Baru ke pengadilan, hakim memutus. Artinya rangkaian inilah yang perlu juga dipersoalkan. Itu betul. Bagaimana hakim memutus dengan dasar penyidikannya salah. Hakim tidak ke lapangan dalam peristiwa. Nah, ini masyarakat harus tahu juga. Olah TKP ya, Prof ya? Iya, ini diulang lagi kemarin. Itu betul sekali untuk kembali secara utuh. Artinya apa? Di mana penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan ini rangkaian yang terintegrasi. Ini juga perlu dipahami oleh banyak masyarakat. Hakim bisa dianggap sesat kalau penyidikannya sesat. Hakim bisa dianggap tidak adil kalau penuntutannya memang tidak adil. Itu semua rangkaian. Jadi dari peristiwa ini kita akan diajak untuk memperhatikan. Kembali saya bertanya soal common sense saja, Prof. Bagaimana bisa pengadilan, nah itu tadi keikutsertaan begitu banyak orang dengan kualitas yang sama, apa mungkin? Kira-kira gitu. Ini saling berkaitan, Pak Don. Ya, ini sangat berkaitan biasa tanpa bermaksud melepaskan tanggung jawab hakim, bukan.
Tapi hakim tidak berdiri sendiri. Dia tidak mau penyidikan, tidak sama sekali. Dia tidak merancangkan tuntutan, rentut. Dia tidak tahu soal rentutnya apa, rencana penuntutannya. Hakim harus berdasarkan yang terjadi di persidangan, memberi keadilan. Nah, bisa saja lalai. Itu ada pandangan itu di undang-undang ya, kelar hakim nyata. Ada pertentangan yang terjadi si hakim harus mengambil satu kesimpulan, kemudian syarat dan hakim punya keyakinan. Nah, ini yang dipakai. Mungkin hakim salah dan berkeyakinan, ya bisa saja. Ini mari di PK nanti kita harapkan ada majelis yang betul-betul merangkai semua integrasi yang berkeyakinan tadi, Prof. Ini kan ada sebuah kotak yang kelihatannya tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Soal keyakinan itu, Don. Betul. Bayangkan, you tidak bisa mengintervensi keyakinan seorang hakim. Tetapi dalam beberapa hal, ini kan ada cerita-cerita keyakinan itu sering bisa diperjualbelikan, bisa masuk angin, dan seterusnya. Dalam kasus seperti ini ada juga prasangka seperti itu. Karena di belakang perkara itu kadang-kadang banyak uangnya juga, Prof. Ya, tentu intervensi namanya itu. Bisa secara politik, secara ekonomi, dan jabatan juga bisa. Intervensi, berbagai intervensi. Tetapi hakim itu memutus, keyakinan itu tidak berdiri sendiri. Hakim tidak berdiri sendiri untuk memutus serangkaian peristiwa menjadi hukuman atau dibebaskan. Itu memang tidak sendiri, tidak mudah. Cuma Prof, karena tadi Anda katakan ini kan bagian dari satu rangkaian ya. Hakim kan juga tidak di TKP kan. Nah, tetapi di ujungnya, finalnya itu selain keyakinan hakim, Prof, dia kan harusnya punya nurani. Yang artinya walaupun dia menutup mata, telinga, ya kan, dia tidak ada di lokasi. Ya, contoh kasus pelaku tadi yang satu kelompok itu, apa iya kalau nuraninya itu tajam dan tersentuh? Harusnya dia bisa melihat itu, Prof. Karena keyakinan tidak berdiri sendiri tadi, Pak Don. Wah, ini tidak berdiri sendiri. Keyakinan itu harus dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, ini syarat ini. Tapi apakah syarat itu mutlak harus dimiliki digunakan oleh hakim? Ternyata dalam asas tidak ya. Ada asas yang mengatakan la bodja de la loi. Ini artinya apa? Hakim tidak sekedar corong undang-undang. Undang-undang mengatakan demikian, hakim lalu menggunakan undang-undang itu. Tidak demikian. Hakim dengan tadi itu, dengannya ada tiga ya sebenarnya. Satu keyakinan, ada satu logika. Jadi ada logika hakim, ada keyakinan hakim, dan ada undang-undang. Itu tiga hal itu untuk hakim memutus perkara. Prof, gini, ini kan ada semacam perasaan di publik. Setelah menonton persidangan, mereka dengan mudah mengatakan, oh itu rekayasa. Polisi merekayasa. Bahkan menganiaya, dan cerita itu kan sudah terbuka. Jaksa juga merekayasa. Hakim kemudian jangan-jangan ikut merekayasa keputusan ini. Kemudian ada perasaan di publik yang mengatakan, ini tidak adil. Lalu kemudian berharap orang-orang terpidana ini mestinya berhak untuk memperoleh keadilan ketika mereka melihat itu. Tapi itu kan yang ada di meja persidangan kan, bukan sebagai keputusan hakim begitu. Belum putusan MK gitu. PK gitu. Itu secara pandangan hukum itu sah, sangat sah, dan itu membantu hakim sebenarnya. Disebut sebagai social justice. Keadilan sosial disuarakan ya. Malah ada kelompok-kelompok nama dirinya sahabat hakim. Betul. Friends of court. Meski hakim tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Tapi kita bisa dipaksa oleh produser. Karena kita harus berhenti dulu di segmen ini, Prof. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.